Halo Sobat Bisnis semua, ketemu lagi dalam serial podcast kali ini bersama saya Anissa Sulistiorini, biasa dipanggil Denis. Dan saat ini saya berperan sebagai content manager di desk perbankan. Dan di samping saya, hai, sudah ada Richard. Richard, boleh perkenalkan diri dulu? Saya Richard, reporter memang di desk perbankan. Oke, ya, dan kali ini di podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan isu yang cukup menarik yang ya cukup bikin ramai kemarin terkait dengan merger Bank BUMN Syariah. Oke, jadi soal merger Bank Syariah ini kan sebenarnya isunya udah lama ya, Cat, ya, rencananya bergulir ya kan. Soalnya waktu aku liputan di perbankan sejak 2015 sampai 2017 itu sebenarnya sudah ada, cuma kali ini baru ada realisasinya ya kan. Nah, boleh nggak sih, Cat, diceritain kamu sebagai reporter yang berhubungan langsung nih dengan para narasumber dan juga dinamika, boleh diceritain nggak sih kemarin itu ininya gimana sampai akhirnya ceritanya sampai akhirnya kemarin ada penandatanganan MOU antara 3 bank BUMN Syariah yang mau di merger. Jadi kalau mungkin cerita mungkin gini sih, Kak, cerita mungkin memang isunya udah lama ya, tapi memang sejak periode pemerintah Joko Widodo periode 2 ini, memang ekonomi syariah itu memang terlihat lebih banyak difokuskan. Apalagi kita melihat kan wakil presiden kita itu adalah seorang kiai haji. Ya memang ya kalau dilihat itu memang ya masa sih seorang kiai haji nggak mau meningkatkan mendorong keuangan syariah, sektor keuangan syariah. Itu juga diubah dari KNEKS jadi KNKS menjadi KNEKS. Terus juga salah satu implementasi turunannya itu adalah perbankan syariah ini di merger. Nah, itu juga awalnya itu dia ya kalau di tahun ini yang memang benar-benar gongnya itu waktu Maret 2020 ini. Dan targetnya itu nanti tahun depan Februari 2021. Dan kalau nggak salah kan itu kemarin sebenarnya diomongin lagi oleh Menteri BUMN Erick Thohir ya waktu itu. Dan kemudian sebenarnya cukup cepat juga realisasinya karena dari Maret terus kaget juga sih emang tiba-tiba Oktober ya 7 bulan kemudian udah ada MOU ya kan. Oke. Nah, nanti banknya yang mau di merger apa aja sih, Cat? Boleh diceritain nggak? Yang baru diumumin saat ini adalah BRI Syariah, BNI Syariah, sama Mandiri Syariah. BSM biasanya disebut itu sih. Itu 3 bank itu. 3 bank itu yang paling gede yang mana aja? Nah, yang paling gede, nah itu mungkin nanti ada pertanyaan itu ya, siapa yang yang bakal jadi survival entity. Cuman yang paling gede dari sisi aset itu mereka adalah Bank Mandiri Syariah. Nanti total asetnya itu sekitar 215 triliun, itu gede. Dan bahkan mereka targetkan bisa masuk bank 7 besar atau bank 8 besar di Indonesia. Di Indonesia ya, dari sisi aset ya, karena saat ini semua yang gede-gede itu bank konvensional, padahal bank BUMN, bank konvensional juga, padahal Indonesia ini penduduk muslimnya kan salah satu yang paling besar kan di dunia, makanya salah satu cita-cita bangsa ini ada punya bank syariah yang gede kan. Haruslah ya, makanya semangatnya gede. Nah, terus kan kemarin ada cerita nggak sih, Cat? Karena kan sebenarnya kita di bisnis Indonesia itu salah satu yang paling duluan ya yang dapat informasi kalau sebenarnya tuh mau ada MOU di antara 3 bank syariah itu. Lu tahu nggak ceritanya seperti apa? Itu mungkin ya memang ceritanya sebenarnya dia itu memang rencananya itu udah lama diendus sama reporter perbankan. Cuman memang ada, kalau di bisnis Indonesia kita memang tergolong yang duluan nih, Kak. Kita duluan dibandingkan media lain. Ya kalau dibilang ya secara teknis
ya itu secara teknis aja sih. Memang kalau di lapangan memang ada yang cemburu memang. Tapi ya mau gimana ya. Tapi kalau secara teknis yang perlu dikasih tahu adalah ini Kak. Ini bank BUMN, statusnya adalah milik bank BUMN yang udah dimiliki publik. Oke. Jadi memang mereka secara aturan itu harus melapor setiap aksi korporasi mereka ke OJK pasar modal. Jadi memang kadang kalau seandainya ada apa namanya aksi korporasi yang penting itu memang mereka harus melaporkan dulu ke OJK pasar modal, baru mereka bisa share publikasi. ke publik ya, Nah itu kita memang sebenarnya kalau secara aturan kita juga kalau dibilang kita juga agak ini nih apa namanya, kita kan menggunakan tanggal CMA-nya itu, tanggal perjanjiannya 12, itu iya, 12 yang, Oktober kemarin. Iya, dan itu di situ cepatnya kita. Nah, aku kemarin tuh punya ada cerita kayaknya. Ada cerita. Jadi kemarin waktu sebelum ketahuan ya, ini penandatanganan MOU 3 bank yang mau di merger itu. Jadi bisnis itu sebenarnya udah dapat informasi duluan ya dari salah satu sumber lah waktu itu, dan sumbernya ini nggak mau kalau di publis, oke, tapi terpercaya lah gitu. Nah kemudian ya udah kita kemarin bikin lah ya kalau mau diumumin saat itu juga tanggal 12 Oktober. Nah tapi waktu itu kita sebenarnya udah konfirmasi ke salah satu narasumber juga yang jadi salah satu tim untuk merger ini, dan beliau juga udah mengiyakan. Iya, Pak Hergun kan? Iya. Ya kan bener. Terus? Oke, nah terus habis itu ya udah waktu itu udah rame nih yang baca banyak nih. Wah, karena kan ini yang ditunggu-tunggu isunya. Nah tapi setelah sore ke malam diberitahu kalau nanti pengumumannya ditunda jadi besok, jadi nggak diumumin saat itu juga setelah ditandatanganin. Ya udah akhirnya kita di bisnis juga menyampaikan kalau ternyata pengumumannya itu ditunda sampai besoknya, dan malam itu sudah beredar undangan kalau besok itu ada pengumuman resmi jika merger ini sudah dimulai dengan penandatanganan itu. Ya, nah kayak gitu. Nah kemudian waktu besoknya itu kan diumumin ya Chat ya, itu oleh timnya merger 3 bank BUMN syariah itu, dan diumumin juga kalau BRI Syariah jadi survivor ya, atau surviving entity. Jadi nanti ketika udah di merger nanti pakai istilahnya apa ya, kerangka atau cangkangnya itu BRI Syariah. Kamu tahu nggak Chat kenapa itu alasannya BRI Syariah jadi ini? Tahu nggak? Kalau alasan mungkin kayaknya ada alasan politis ya, tapi kalau secara general aja, karena memang di antara 3 bank ini ya cuman bank BRI Syariah yang udah melantai di bursa kan, berstatus TBK ya. Oke. Ya untungnya di sana lah, dan langsung tiba-tiba roket kan. Ya jadi nanti skemanya ini ya, ada penyertaan dari BNI Syariah dan juga BSM Syariah kan. Kalau ya nanti ngomong penyertaan sebenarnya menarik nih. Ini yang sebenarnya yang jadi ini Kak, jadi pembahasan dalam. Mungkin Kakak coba tambahin aku juga ya. Cuman kayak gini. Di sini kita punya total aset 3 bank itu sampai 215 atau bahkan sampai akhir tahun bisa diproyeksikan sampai 220 triliun. Iya. Dengan total modal baru 20,5 triliun something. 20,4 triliun. Ekuitas. Nah, kalau seandainya 3 bank ini mau tembus ke bank buku 4, yang mana sayang banget kalau nggak tembus buku 4 dengan aset besar ini, tinggal nambah 10 triliun aja gitu. Oh, ini dari modal inti ya? Dari modal inti kan, modal inti tier 1 mereka cuma 20 triliun. Kalau mau nambah 10 triliun lagi, bisa langsung tembus ke buku 4 gitu. Oke. Nah, memang kalau soal ini memang dari Ketua Tim Project Management Office yang juga saat ini jadi direktur PLT, Direktur Utama Bank Mandiri, Pak Hergun. Nah, dia bilang yang ini kan masalah pemerintah, jadi kita belum bisa berkomentar banyak. Cuman Kak, spekulasinya banyak. Apa tuh? Apa aja tuh? Potensi mereka langsung melesat ke buku 4. Oke. Jadi tahun depan kemungkinan kita nggak cuma sekedar punya 7 bank buku 4, bisa langsung 9 bank, tambah Permata dengan bank
hasil Amanah kayaknya namanya. belum tahu sih, belum di share kan Yoi. secara resmi ya. Ya secara resmi nggak di share, cuman Ada beberapa bocorannya media gitu ya. udah memberitakan ini namanya Bank Amanah, cuma nggak tahu lah ya. Nah ini jadi skemanya itu adalah kalau yang, dan menurut aku ini masuk akal sih, salah satu apa namanya narasumber yang benar-benar ngikutin dan ngikutin isu ini dan memang dia punya posisi strategis. Dia bilang ini total 20 triliun ditambah 10 triliun oleh pemerintah, artinya pemerintah punya saham sekitar 30%-an. Oke. 30%-an kan 10 bagi 20. Tapi tergantung nanti jumlah sahamnya berapa kan. Pokoknya tapi dengan 10 triliun itu sangat kecil kemungkinan pemerintah tidak menjadi PSP, tidak menjadi pemegang saham pengendali. Jadi mungkin bisa sama-sama bareng-bareng sama BRI, BNI, Mandiri bareng-bareng. Nah itu mungkin seiring berjalan waktu ke depan tetap akan pemerintah yang masuk semuanya. Jadi pemerintah yang jadi pemegang saham pengendali dengan porsi mayoritas dan akan jadi bank BUMN. Nah itu yang paling cukup potensial, karena kenapa bisa disuntik 10 triliun tahun ini atau tahun depan ya, karena memang kita lagi dalam masa pandemi, pemerintah punya defisit anggaran yang longgar dan bisa disuntik. Maksudnya kalau memang butuh ya ini juga sebagai bentuk investasi pemerintah di tengah pandemi. Dan kalau memang, dan juga nah ke depan lagi nih sebenarnya bank syariah ini nggak cuma sekedar disiapkan untuk jadi bank besar, tapi dia adalah penyelamat bank syariah lain gitu kan. Oke. Nah itu mungkin kalau dibilang penyelamat sebenarnya bisa diartikan kemanapun dia, karena juga kedepannya dia akan akuisisi bank BTN Syariah, terus UUS cepat atau lambat juga akan masuk. Terus ada satu bank lagi swasta yang bisa diajak konsolidasi nanti yang ya. bisa diajak konsolidasi, dan itu mungkin orang yang suka ikutin isu perbankan syariah itu pasti udah tahu bank itu. Oke. Nah tapi kan Kemarin itu kan penandatanganan itu sebenarnya belum jadi akhir dari proses ini ya, tuh, bahkan baru awal kan sebenarnya, karena belum ada langkah selanjutnya, bahkan legal merger pun nanti masih di tahun depan kan. Nah, setelah ini kan masih ada beberapa step-stepnya, iya kan, step-stepnya ada cukup banyak juga sih ya step yang harus dilewatin sebelum kita benar-benar resmi punya bank syariah besar. Kalau aku sih ini memang belum resmi, cuman kalau bisa dibilang dia bisa dibilang jalannya sangat mulus, yang kayak kakak bilang tadi, dia jalannya mulus, dia cukup butuh waktu 1 tahun, dan juga bisa digarisbawahi adalah bank-bank ini bank berkinerja baik gitu, karena laba mereka masih jalan, terus juga bank syariah ini selama masa pandemi ini kredit mereka, pembiayaan mereka masih tumbuh dan laba, bahkan juga ini ngutip lagi ya omongan ketua tim project management office-nya lagi Pak Hergun, bahkan kita nggak hanya mengharapkan laba bank ini 1,1 triliun, tetapi bisa 2 kali lipat jadi 2 triliun. Itu kan artinya pertumbuhan organik loh Kak. Itu sih. Oke. Kemarin waktu pengumuman Pak Heri Gunardi juga menyebutkan tanggal 20 Oktober itu akan ada pengumuman resmi lagi kan. Karena itu nanti kalau nggak salah kan diumumkan terkait dengan rencana merger akan seperti apa, termasuk terkait komposisi pemegang sahamnya, logo, layanan nasabah, dan mungkin juga namanya bisa aja kan nanti di spill, walaupun kemarin disebutin belum disiapin namanya. Iya. Nanti setelah ini baru dikirim ke regulator untuk dimintain persetujuan. Habis itu nanti ada RUPS LB, terus ada prospektus RUPS LB ya, baru nanti proses penggabungan dilakukan begitu ada izin dari pemegang saham. Kemudian legal mergernya baru 2021. Jadi ya kita masih harus bersabar untuk merealisasikan. Cuman ini kan proyeknya dari pemerintah yang mengusungnya Kementerian BUMN, yang secara otomatis
pemegang saham pengendalinya sudah setuju, ya udah semua udah kayaknya udah maju aja sih Kak. Iya. Kayaknya sih, nggak mungkin juga kan tiba-tiba clash gitu kan, nggak tahu juga, tapi nggak tahu lah ya. Iya, tapi kemarin ada yang menarik juga nih setelah kemarin bisnis merilis itu kalau mau diumumin tuh berita merger itu yang sahamnya Bank BRI Syariah bisa terbang ya ini. Saham, yoi. Tapi kakak gimana menurut kakak? Kenapa? Pak maksudnya pantaskah kenaikan harga saham itu menyentuh batas atas 2 kali ya? 2 kali dan ya tapi sebenarnya saham BRI Syariah ini sebelum ada berita kita kalau mau di merger itu sebenarnya udah cukup ini sih naik sih, bahkan kalau kita mengutip data nih secara year to date itu saham BRI Syariah udah melesat sampai 300% lebih, jadi emang kayak udah dari sejak awal tapi tahun. Tapi itu kan setelah ada ini dari awal tahun. Dari awal tahun ya. Kalau kemarin seminggu terakhir ya naiknya lumayan lah sekitar 55%-an ya. Jadi merger Bank Syariah ini menjadi salah satu sentimen yang bikin saham Bank BRI Syariah terbang. Yoi. Dan juga ada cerita nih, salah satu ustadz terkenal itu dia juga punya tuh. Punya saham pemegang saham BRI Syariah. Dan dia beli waktu harga PUT ya. Waktu IPO. Iya, IPO, harga IPO. Iya. Harga IPO itu biasanya udah yang paling murah sekali, harga diskon-diskonan. Jadi mungkin ini kabar baik buat pemegang saham BRIS yang seneng cuan. Nah, kemarin itu yang menjadi salah satu isu penting juga adalah terkait dengan karyawan, Richard. Tenaga kerja dari Bank BUMN Syariah ini, karena kan biasanya kalau ada merger gitu kan kemungkinan ada pemangkasan. Tapi kemarin sudah ditegaskan ya waktu pengumuman merger Bank Syariah itu kalau nanti nggak akan ada pemangkasan karyawan. Jadi ini bikin lega juga ya para karyawan. Gue justru nggak yakin. Kenapa tuh? Untuk isu ini ada pengamat punya pendapat lain sebenarnya. Apa itu, Richard? Ya memang kalau secara fakta adalah kita tahu bahwa Menteri BUMN Erick Thohir udah bilang ini bahwa untuk meminta agar tidak ada PHK selama proses mega merger ini. Iya, jadikan satu keluarga besar bilangnya ya. Yoi. Cuma kan ini baru permintaan loh Kak. Ini baru permintaan. Kayak perlu dicatat bahwa ini biasanya selalu merger itu selalu akan memangkas karyawan. Itu adalah masa-masa di mana memang upaya pemangkasan karyawan yang memang itulah masanya, maksud gue itu periode yang tepat memang untuk efisiensi untuk melakukan efisiensi. Nah juga kita perlu tahu juga bahwa ini 3 bank, satu dia punya cabang yang deket-deketan dan selain cabang dia juga pasti ada banyak orang yang punya tugas yang akan sama gitu. Dan ya pemutusan hubungan kerja ya kayaknya tetap akan ada, walaupun juga porsinya akan minimal ya, dan juga lebih soft kayaknya. Jadi satu itu karena memang ada tugasnya yang sama, caranya mungkin golden shake hand, atau cara yang kedua menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah ya sama kayak Mandiri waktu mega merger itu. Jadi mereka menggunakan pihak ketiga, mereka kasih semacam ujian-ujian bagi karyawannya untuk mencapai level tertentu atau mempertahankan level tertentu. Kalau seandainya mereka bisa, ya mereka boleh lanjut. Kalau mereka nggak bisa, mereka terima penurunan jabatan atau ya golden shake hand. Ya kalau menurut memang seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja, tapi kita juga kalau menurut gue juga nggak bisa menutup mata kalau memang itu potensinya ada potensi. Dan menurut gue juga sih kayaknya ada sih. Oke. Kalau menurut lu gimana? Harusnya jangan lah ya. Jangan lah ya, karena kan ini nanti kan jadi bank yang istilahnya digadang-gadang jadi bank syariah terbesar di Indonesia, which is kan butuh tenaga kerja untuk melayani nasabah kan kayak gitu. Iya, kalau dari situ. Kalau aku Nah, kemarin kan juga disampaikan nih saat pengumuman kalau bank ini tuh
setelah hasil merger itu tuh nggak cuma bisa jadi bank 10 besar top 10 di Indonesia berdasarkan aset, tapi kan juga bisa jadi top 10 bank syariah di dunia kan. Nah kemarin kan juga salah satu yang diinginin adalah ketika bank ini udah merger, mereka bisa punya produk yang istilahnya advance ya, salah satunya suku global. Which is sekarang belum ada ya, Richard, bank syariah Indonesia yang bisa. Belum ya. Suku global kayaknya belum. Oke. Cuman ini lebih ke desk market sebenarnya. Ini kan karena memang cuma kayak gini Kak, kalau dibilang apakah akan ada suku global, kayaknya itu logis dan relevan bagi bank syariah. Karena kan memang bank ini akan punya kemampuan modal yang kuat, aset yang kuat untuk pembiayaan, biasanya pembiayaan wholesale. Wholesale ini itu biasa untuk segmen corporate ya. Korporasi, infrastruktur yang gede-gede gitu. Itu yang butuh pembiayaan dalam jumlah besar. Yang mana kalau seandainya memang dana masyarakat yang memang dihimpun masih belum cukup, ya pakai menggunakan suku global ya. Dan kita juga perlu catat loh Kak, mungkin bukan suku global ya, salah satu bank terbesar, bank besar kita issue bond sampai 1 miliar dengan suku bunga 1 atau 2%. Itu kan kecil banget loh bahkan dibandingkan dengan suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Indonesia. Itu kan artinya murah banget ya. Kalau seandainya kalau memang bank syariah kita besar, punya proyeknya bagus, ya pastinya bisa dengan suku global dengan margin ya, maksudnya kupon yang lebih murah ya. Lebih murah, jadi bisa nanti salah satu efeknya adalah memberikan pendanaan kepada korporasi di Indonesia dengan istilahnya imbal hasil atau bunga kredit lah, bunga kredit atau imbal hasil lebih murah juga. Oke, siap. Jadi banyak banget ya sebenarnya hal-hal menarik di balik rencana mega merger bank-bank syariah BUMN dan sebenarnya Kakak juga mungkin ini ya tahu juga kan ya ada juga yang menentang mega merger ini. Oh iya. Iya, ada juga yang menentang ya. Mungkin tadi kita ngomong tentang itunya, tentang semuanya bagus-bagus, tapi perlu digarisbawahi juga ini adalah juga yang menentang loh. Kurang setuju ya dengan rencana ini. Iya, kurang setuju dengan rencana ini. Itu adalah Sekjen MUI kayak. Itu beliau mengatakan bahwa kalau bank itu besar, kecenderungan untuk menggarap segmen UMKM-nya jadi lebih rendah karena mereka akan cenderung mengejar margin, mengejar pembiayaan yang jauh lebih besar. Sementara dana yang dihimpun dari masyarakat atau yang bisa dalam yang disebut dana umat itu justru tidak tersalurkan ke umat atau lebih tepatnya UMKM. Iya, karena UMKM ini juga salah satu sektor yang menopang atau tahan krisis ya kemarin, dari belajar dari krisis 98, dan juga lebih banyak pelaku usaha di UMKM itu sebenarnya kan jauh lebih besar daripada 90%. 90%, lebih dari 90%. Pelaku usahanya 90%, sumbangan PDB-nya 60%. 60%. Ya, itu kan ya di situ yang memang jadi jadi dilema. Tapi memang kalau disanggah lagi oleh pengamat perbankan lain atau memang bankir memang tidak seperti itu harusnya sih, karena dalam bisnis perbankan selama itu bank follow the trade atau bank follow the business, selama memang bisnis UMKM itu masih kilaunya masih ada, bank pasti akan selalu menggarap ini. Itu aja sih. Kalau UMKM pun akan ditinggalkan kalau seandainya debitur UMKM memberikan banyak yang ngasih porsi kredit macet, bikin banknya sulit. Ya bagaimanapun bank adalah institusi usaha, institusi bisnis. Kan dia juga harus hidup dengan profitnya sendiri dan harus mengedepankan sikap prudent atau kehati-hatian, keberlangsungan bisnis gitu. Itu sih. Oke, jadi secara garis besar saat ini proses merger sudah
dimulai dan kita masih menunggu step-step berikutnya, which is sangat menarik untuk diikutin, dan Bisnis Indonesia akan selalu mengupdate perkembangan dan mengawal rencana ini sampai terrealisasi, begitu sampai Richard? terrealisasi dan bahkan sampai banknya kayak gimana, apakah benar-benar impian untuk memajukan industri perbankan syariah benar terjadi kan, itu tetap akan kita cover terus. Oke, siap. Oke, sobat bisnis, kayaknya segitu dulu aja podcast kali ini soal merger bank syariah, dan nantikan episode menarik dari podcast Bisnis Indonesia selanjutnya. Bye bye.